Halo, pagi semua. Pagi kok. Ya, Enggak. Bagiku. jadi kita perkenalan dulu kali ya. Dikenalin dulu. Nama gue Duin. Gue di sini sebagai Aslab satu dan juga ada juga nih Lemi. Boleh kenalin? Ya, halo, nama gue Lemuel Lancaster. Panggil aja paling Lemi boleh, Lem juga boleh. Eh, di sini kalian pertama kali kan ya Android, ya kan ya? Iya kok. Oh, oke. Udah lengkap belum sih? 30 min 2. 30 kurang 2 ya. Iya, Kita mulai aja kali ya. boleh dah sembari ini install kan lama juga. Oke. Udah pada bisa akses modul semua kan ya? Oh iya, mau dulu. E-learning. Sama buat ini, buat informasi mengenai kayak nanti ada informasi apa kalau misalnya mau tanya jawab, kita udah ngebuat dari Aslab udah ngebuatin Discord. Kalian mungkin bisa join semuanya. Ini gue taruh linknya di chat ya, di chat Zoom. Kalau misalnya yang nggak punya Discord, bisa kontak di tempat lain. Kalau dari gue sih paling dari LAN boleh. Atau si Edwin itu ada lainnya juga. Bisa Yes. silakan yang punya Discord silakan join Discordnya. Jangan lupa nanti abis join pilih roles di hashtag select di channel select kelas ya. Jangan sampai salah kelas ya pilihnya. Paling gitu dulu. Oke, Edwin mungkin bisa dilanjutin. Oke, gue langsung share screen-nya kali ya. Boleh boleh. Di download dulu aja ya modulnya. Ada kan di e-learning? Iya kok. Oh, oke. Mana ya? Eh, udah kelihatan belum share screen gue? Udah ya? Oke. Udah aman. Ini kalau kalian lihat cara instalasi, pertama kalian tuh harus install dulu aplikasinya eh, Android Studio. Kalau yang di modul ini sebenarnya modulnya udah agak jadul. Jadi kalian ini sebenarnya kasih link buat apa sih keperluan-keperluannya nih. Tapi ini kita kayaknya nggak pakai ini deh. Jadi kalau misalkan kalian scroll ke bawah nih, ada langkah yang instalasinya otomatis. Nah, kita pakai yang ini. Nah, di sini kalian pencet aja ada hyperlink ke Android Studio-nya. Nah, di sini gue bakal contohin instalasinya ya. Gue pakai sini. Nah, tar. Kalian download aja yang latest, nih ikutin aja. Agak gede sih kalau nggak salah. Iya, lumayan gede. Iya, segiga lah, 900 MB. Bentar. Iya sih, kalian download dulu sih harusnya. Harusnya dari tadi ya, Lem. Nggak apa-apa. Oke. Sembari kita nunggu juga, ini kan lagi download juga. Jadi kita peragain sembari nunggu. Ya, paling pada download Android Studio dulu ya. Ya, agak gede soalnya. Minggu ini sih harusnya nggak berat. Eh, kayak mata pelajaran lain sih kayak paling cuma disuruh print Hello World. Cuman yang banyaknya itu nanti kalian harus selain instalasi ini ntar juga ada extensionnya kayak SDK. Terus dia juga ada kan Android di sini nanti ada yang pakai emulator ya. Kalau misalkan kalian males download emulatornya terlalu berat kah atau nggak ribet, itu kalian bisa pakai HP sendiri, pakai USB debugging nanti. Nanti dijelasin sih kalau misalkan udah. Ini nunggu aja paling. Selagi nunggu mungkin kalian boleh join dulu itu Discord-nya tadi udah di-share. Terus nanti di Discord-nya itu kalian pilih kelas ya. Jangan sampai salah. Mana ya? Ini apa sih CLLM? Iya, CL. Oh, oke. CL berarti yang sama deh. Hmm, Terus bagi kalian yang lokal disk-nya ke terlalu dikit ya, ini kan agak gede nanti file-nya, termasuk macam-macam itu bawa-bawaannya. Itu
Itu kalian harusnya bisa sih install di external drive. Jangan nggak harus di Windows kalau misalkan mau. Soalnya nanti gede banget ini kalau nggak salah. Oh ya, soalnya nanti abis kalian download Android Studio ini kan udah segiga nih. Nanti sebenarnya abis kalian selesai install, kalian download lagi ada. Nah, ya, Jadi paling ini kita bakal lama di ya paling 1 jam instalasi. pertama instalasi ya. Baru ntar 1 jam terakhir kita absen, abis itu baru masuk modul gua rasa sih. Lama banget Yes. instalasinya. Tunggu 10-15 kali ya, 5 menit. Nunggu download, ntar gue lanjutin lagi. Ya 5 menit boleh. Yang Google Drive, itu kan ada dua ya, Kak. Kalian Android Studio langsung. jangan buka yang Drive ya. Itu Ya. udah old banget sebenarnya. Mm-mm. Jadi cari yang hyperlink sini itu. Itu nanti kalian dibawa ke website Android. Yang Drive di mana ya? Iya. Itu udah lama banget soalnya tahun 2018. Yes. Nggak usah. Nggak usah. Tinggalin aja. Ya, Ya, ya. oke. Sampai-sampai.
Oke, ini gue lanjutin aja nggak apa ya? Udah pada selesai belum download ya? Halo? Udah ya? Oke. Ini gue lanjut aja. Ntar kalau misalkan ketinggalan, tanya lagi aja. Nah, jadi di sini kalian tinggal next-next saya nih, ikutin Android Virtual Device. Nanti ini wajib, jadi jangan di-uncheck. Defaultnya sih kecek nih kayak gini. Selanjut. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau misalkan kalian ngerasa, aduh, C gue tinggal dikit nih, udah merah. Itu kalian ganti aja di di external drive, itu boleh. Nah, dia itu kalian buat folder samain aja, misalkan masuk ke Android, terus ke Android Studio, biar nggak pusing. Nah, di sini gue bakal install di C, lanjut, install. Nanti beratnya itu sebenarnya bukan di Android Studio-nya, tapi di extension-nya. Kalau misalkan kalian maunya pakai HP sendiri, yang tadi gue bilang, itu kalian nyimpen space sih jadinya. Soalnya beratnya nanti di emulator sama di ininya AVD-nya itu. Terus di sini langsung dijalanin aja. Download. Ini kalau misalkan kalian ada config bawaan, ini kalian bisa langsung, kan di sini kan pada baru ya, jadi download ya, nggak usah import ya. Jadi langsung oke. Kecuali kalian pernah pakai, terus kalian mau pakai config yang udah pernah kalian setting, itu baru kalian ini lagi path-nya. Ini don't send. Ini ikutin standar aja kali ya, Lem. Iya, ikutin standar. Dia harusnya udah otomatis detect semuanya. Ini Itu kalian terserah. bebas sih, ini preference. Tapi biasanya kalau kalian mau enak, ya gelap, dark gula. Iya, dark mode. Nah, ini yang bakal diinstal. Kalian bisa lihat beratnya berapa. Ya, sebenarnya belum berat sih di sini. Nanti deh. Iya, emulator lagi, ntarin download Iya, lagi. beratnya nanti di APD-nya. Iya. Dah, jadi download lagi nanti di setelah Android Studio udah ke install. Di sini kalian bakal banyak download dah, serius. Bakal banyak banget. Kalau misalnya semisal untuk karena ini masih week pertama kan pasti kan ada yang downloadnya mungkin agak lemot atau lama. Nggak apa-apa, nanti yang video kita meeting hari ini kelas nanti bakal aku upload di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang ketinggalan atau pengen ngulang kelasnya juga, ntar bisa nonton videonya aku upload di situ. Jadi santai aja kalau misalnya ada yang ketinggalan. Kalau misalnya mau nanya juga boleh ya di Discord, silakan. Kok mau nanya dong kok. Ya kenapa? Ini peletakan JDK location sama SDK folder harus sama atau boleh beda? Soalnya default SDK di C. Iya, defaultnya di C. Kalau kamu mau ubah, itu kamu mau nggak mau harus kasih patch-nya manual nanti di config. Lebih enak sih biarin aja default di C. Disaranin. Sebenarnya kalau mau diganti bisa, cuma lebih ribet biasa konfigurasinya.
Nah, di sini nanti kalau misalkan kalian udah selesai install Android, kalian bisa langsung buat new project nih. Ini gak diubah ya. Ya, paling langsung ini dulu kali ya SDK boleh. More action. Buat project dulu kan ya? Kalau nggak salah. Enggak perlu, enggak perlu. Oh enggak ya? Ya, bisa dari yang more action itu. Oke. Nah, SDK manager. Nah ya, saya manager. Nah di sini, nah ini gue nggak tahu nih dia dari awal install ini dia udah langsung pre-install yang Android paling latest, Android 12. Mau ganti aja kalian ke 11. 11 ya, ya. 11 enggak ya? Soal masih ini kan. Ya ini terlalu tinggi Bapak ya. Jadi kalau kalian mau ganti, nanti kalau misalkan kalian udah di menu ini kalian uncheck aja. Ini kalian uncheck, nanti dia akan install, terus kalian cek yang Android 11. Kira-kira perlu lagi kalian ngenogat? Atau 11 aja? Kalau mau ngikutin modul, sebenarnya di modul agak beda ya. Kalau kalian mau ngikutin modul sebenarnya nggak masalah. Kalau mau ngikutin yang kita ini juga nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalian mau install semuanya itu kan di modul dibilangnya kayak ada suruh install Oreo lah, Ah ya, banyak Nougat, banget. Marshmallow, KitKat itu sebenarnya nggak masalah. Paling samain aja diikutin modulnya nggak apa di sini. Paling modul ya. Iya, Kalau misalkan ikutin itu modul. modul, ntar. Kalau nanti misalnya ada yang kurang, nggak masalah, bisa ditambahin nanti. Kalau ada misalnya oh ini nggak bisa, terus ternyata oh kurang ini kan, bisa diinstal lagi nggak masalah. Ini kita langsung menyiapin hal-hal yang buat modul yang nanti kita bakal yang kalian nanti bakal jalanin itu disiapin di awal semua. Jadi nanti pas kita udah jalanin modul, nggak perlu ada yang namanya nyentuh-nyentuh instalasi kayak gini lagi. Cuma tinggal di project, coding, jalan aja aplikasi ya gitu. Kalau di modul sih nggak ada ya 11,0 kayaknya. Ya gitu sih. Nggak ada, tapi nggak apa di install itu. Nggak apa ya. Kalau di modul itu yang wajib tuh kayak yang di berapa nih? Yang gambar ke step ke-6 nih. Iya, Ada Oreo, apa lagi? Nougat, Nougat, Marshmallow sama KitKat. marshmallow, sama KitKat. Ini agak banyak sih sebenarnya. Ya, makin banyak pasti makan space. Nah, makanya kalian mesti siap-siap aja, gede. Iya. Terus kalau misalkan udah, kalian apply aja. Iya, install lagi. Ini cuman EULA. Lanjut. Dah, download lagi. Nah, Kita tunggu lagi kali ya. download terus ya. Ada lagi yang SDK Tools paling. Nih, ntar Jadi ada lagi abis SDK Tools. abis SDK Tools nanti ada yang AVD. lagi pakai emulator ya EVD. Betul. Kalau ada yang masalah kabarin ya kira-kira. Ya, Masalah insolasi atau apa. Kok mau nanya dong, Kenapa? untuk penginstalan yang itu yang SDK-nya itu kan di C udah nggak muat, bisa dipindahin nggak ya, Kok? Di C udah nggak muat ya? bisa. Cuma Bisa nanti sih dipindahin. pas di config-nya kamu mesti pet ulang manual di mana SDK-nya. Iya. Oke, thank you. Ya.
Kok, Ya, Ya. jadinya kita intannya itu bebas ya, Mom. Yang peti berapa API-nya. eh sampai API tadi ya, Lem ya? Iya, yang SDK itu kalau bisa sih ikutin modul sih. Soalnya kita nanti bakal mayoritas ikutin modul. Jadi kalau nanti ada biar nggak ada masalah sih, nyari aman sih. Paling gitu sih. Ya, ikutin modulnya. Mm. Berarti yang Oreo, yang Noda, yang Mahmeo, sama yang Piket ya di Inka. Kok, Iya, Iya, benar. betul. Betul. ya, ya. Nih, ada nih di layar. Oh ya, Nah, sama yang pengen tadi ganti tempat lokasi tuh, itu ada tuh Android SDK location. Itu kamu bisa ubah di situ. Ada nah nanti ini nih. user. Nah, itu nanti diubah di situ. Kalau misalnya mau di tempat lain, misalnya kepenuhan gitu kan. Nah, ya. Ya baik, kok. Iya. Oke. Kok, Ya, kita gitu import Android Kudiona itu Pak. Kita perlu import atau tidak Android Kudiona? import apa ya? Import Android Kudio. Oh, Eh, konfigurasi nggak usah nggak usah, diimport. nggak usah. Ya, Nanti guna import ya Iya, tuh. iya. do not import. Ya mata Kiko. Ya, Oke. sama-sama.
Oh ya, itu untuk yang Discord silakan ya, kalian bebas mau pakai buat apa aja. Kalau misalnya ya kan bisa udah pada lihat ya, itu ada chatnya, ada channelnya banyak kan. Kalau misalnya pada mau ngechat topik apapun, mau nanya pelajaran silakan, ya mau ngajak main game, ada Aslab. Kalau misalnya nanya ini Aslab kok berdua ini pada main game gak sih? Main sih ya, terutama kayak Valorant main, walaupun mungkin gak jago-jago banget ya. Tuh. Terus kalian sama Osu juga gue main sendiri, nah, gitu sih. Jadi Discord kalian bisa pakai buat nggak cuma pelajaran doang. Jadi kita nyantai aja sih sebenarnya. Ini Discord bukan dari official lab FTI, cuman kita buat sendiri emang biar aslab dari kelas lain juga gampang kalau misalkan kalian ada nanya. Terus nyantai aja sama kita-kita. Kalau kalian mau main, mau apa, itu kita open banget. Iya. Di luar jam kelas pun bebas sebenarnya kalau kita sih. Jadi ya nggak usah ngerasa terlalu formal. Kita juga mahasiswa kok. Iya. Mantap pamer Kakashi 2D. Buset. Wah itu yang buat si kok ini Lemuel nih. Enggak, ide channelnya bukan gua, tapi ada Aslab satu lagi yang idein itu nama channel. Namanya, mungkin kalau kalian GKA mungkin ketemu kalian, namanya si Afri. Itu idenya dia tuh. Ya. Aduh. Ini sudah Gopar lengkap kan ya? ngapain sih saya udah Ferry. Ini udah Udah lengkap belum sih? Eh, Aslab ya? Aslab. Udah Aslab ya? udah lengkap semua sih harusnya sih. Udah Oh. semuanya. Ya pokoknya kalian nyantai aja lah. Ya. Main Minecraft ngerti Anime aman. kayak main kayak game apa bebas. Nyantai aja. Aduh. Oh, Mau DM, terus ya. Terus kalau misalkan mau DM kita, kalian misalkan mau nanya nih, atau mau ngajak sesuatu deh, itu kalian boleh DM kita. Nggak harus di grup. Kalau misalkan kalian nggak mau orang lain lihat, itu boleh ya, DM VC. kalau misalnya emang pengen mau di grup, biar inman aja. Kalau misalnya Discord itu notifikasinya dia mention ya. Jadi kalau misalnya kalian cuma chat biasa gitu nanya kayak, kok ini gimana gitu. Kalau kalian gak mention kokonya, takutnya nggak masuk notif. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya oh ini ada yang nanya gitu. Jadi kalau misalnya mau nanya di chat atau ke siapapun gitu lah, mention aja nggak apa-apa. Oke. Ini udah ini ya, tinggal SDK Tools berarti install lagi nih. Udah, yang lain udah pada install belum? Ini bapaknya lama banget. Ya, banyak banget yang harus diinstal. Lanjutin aja kali ya. Nah ya, sembari nunggu ini lagi. Inet nggak mendukung, nggak apa-apa. Nggak apa. Ntar pokoknya kalau misalkan ketinggalan, tanya lagi aja. Ntar sampai mana, ntar baru dikasih tahu. Nah, kalau Nah, misalnya di luar kelas nanti ada rekaman juga. Ah, ini SD Gatos ya. ini, oh udah ya, udah ya Lem ya. Oh, tapi ada beberapa yang kurang. Kalau ikutin modul beberapa ada yang kurang. Coba Coba kita cek dulu. modul. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, itu Android dia. emulator. Nih kalian cek aja nih. Sebenarnya kalau yang di modul tuh banyak banget minta SDK tool-nya. Ada Google Play dia minta semua. Tapi sebenarnya kalau misalkan ngeliat dari modul-modul sebelumnya ya, ini kan dari modul tahun lalu kalau nggak salah, tahun lalu yang lagi malah. Itu sebenarnya nggak semuanya kepake. Cuman kalau misalkan mau ngindarin apa sih error, misalkan kurang library lah, kurang extension, itu kita lebih baik sih kalian install yang diminta di modul ini. Iya, Jadi kalian, ini kan kalian banyak nih, ya kan ada banyak. Kalian cek nih di, salah. Mana tadi? Nah ini kalian cek yang sama, yang di modul minta, ini Google Play kalian centang, apa aja Google-nya. Service ya, SPY. Aduh, salah pencet mulu. Nah, itu yang Intel X86 itu ya, itu khusus buat yang pakai Intel prosesor ya. Itu buat bantuan emulator biar nggak lemot emulatornya. Yes, ini tuh buat yang apa sih? Intel ya? Iya, Intel doang. Iya, kok nggak ya buat ngebantu ini aja sih performa. Sama untuk support repository tuh, kalau kalian cari di SDK Tools tuh nggak bakal ada tuh. Itu skip aja. Ini skip aja karena ini bawaan sebenarnya. Ya, dari Gradle-nya udah ya ini karena out of date kan, sekarang udah lebih gampang, udah lebih enak lagi, nggak kayak dulu. Betul. Nah ini kalau kalian udah centang semua yang diminta, Nah, install lagi. udah download lagi. Berapa MB? Nunggu lagi.
Tapi harusnya SDK Tools nggak segede SDK Android sih. Dia Ya, cuman jadi kecil. Paling nanti yang gede lagi tuh pas kalian download emulator. Nah itu ya. sebenarnya pilihan emulator. Nanti gue bakal contohin dulu kalau misalkan kalian pakai emulator tuh kayak gimana. Nanti si Kolemi bakal ngecontohin kalau misalkan kalian pakai HP sendiri, Mm-mm. pakai USB. Itu kan kalian hemat space gede. Ya, sama jangan lupa ya emulator lumayan berat. Kalian kalau yang RAM-nya cuma kayak 4 giga, Betul. bersabarlah ya. Mau nggak mau harus pakai HP paling. Itu berat banget sih. Ini kalian kalau misalkan udah SDK tuh udah, ini kalian apply aja. Apply. Ini belum ada project ya, Len, ya? Oh, belum 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 ada. Nah, ini kalian oke. Nah, ini kan masih di awalnya Android nih. Kalian more action lagi, terus ini buat yang mau pakai emulator ya. Kalau misalkan kalian prefer ya HP sendiri, ngejalanin program di HP sendiri, itu nanti beda. Ini kalau misalkan kalian mau emulator, itu kita create virtual device. Nah, di sini pertama kita bakal cek dulu hardware ya. Ini bebas sih sebenarnya, ini preference masing-masing, cuman beda di resolusi. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian kan pernah belajar pemweb kan ya, ada yang namanya responsif kan, itu kayak Nah, layarnya beda-beda. Nah itu di Android juga sama. Kita nanti ada belajar nanti resolusi gimana nih kalau beda-beda, nah gitu-gitulah. Jadi kalian pilih yang sesuai. Kalau dari Koko sih rekomennya Pixel 2 XL ya. Kalau misalnya Dwin mungkin beda aja ya. Terserah boleh semuanya lah, bebas. boleh. Ikutin aja. Ikutin. Ikutin modul juga boleh ya. Modul bilangnya dia suka Nexus berapa tuh ya? Nexus 6P ya. Cuma kalau Koko nggak suka karena modelnya agak aneh sih ya. Jadi Buset, beda dah. kalau Pixel kan kotak ya, kita udah tahu modelnya enak gitu. Nah ini Ya. sama ini nih. Nah, ini API. Kalau misalkan modul, ada gak sih di modul? Bentar, Coba Wix 1. gue cek dulu. Sebenarnya cari aman paling yang latest sih nggak masalah sih. Latest sih ya. Kalau misalkan kalian mau enak, itu ambil yang paling baru aja nih, yang R. Ya, download lagi. Nah, oke. Aduh, Android 600 MB. 11. Udah berapa ini? Semangat ya. Ini belum emulator ya, BTW. Belum semuanya maksudnya. Tunggu lagi. Iya. Tapi ini semua di awal doang sih harusnya. Nanti kalau misalkan kalian udah buat project, ngerjain modul, itu udah nggak ada Ya, download lagi. udah gak jentuh lagi. Yes. Ya, tunggu lagi lah. Nunggu download lagi. Ah.
Nah, ini kalau misalkan udah, kita langsung lanjut aja. Next. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa rename lagi device-nya apa, tapi biasanya kalau dari gua sendiri gua males. Jadi gua diemin namanya kayak gitu. Nah, terus ini kalian boleh show advanced settings. Saran gua, boot option-nya itu kalian ganti ke cold boot. Jadi setiap kali dinyalain itu dia benar-benar fresh lah. Takut buat ngindarin ngebug segala macem. Dan terus juga performanya ya biar lebih kenceng lah. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, udah kalau misalkan kalian udah set cold boot, namanya kalian udah ubah, itu kalian finish aja. Nah, ini udah nih. Oh, kecil ya? Oh, nanti belum di play itu. Oh iya, belum di play. Ini masih base-nya. Nanti kalau misalkan kalian play itu kan bener-bener kayak Android. Coba gue contohin kali ya. Kayaknya nggak masalah dah. Coba gue play. Semoga bisa sih. Buat gini lem. Harus kuat. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya video ininya ya, video encodingnya. Soalnya Coba. gue lagi pakai RDP juga. Wah, ini aja ngebug anjir. Iya, kemungkinan ngebug. Nggak berarti kalau nggak bisa dicontohin di komputer Arduino aja. Oke. Ini Kita lagi ya. remote ke Ini server soalnya. kalian ngeran ini cuman buat ngebuka ini doang sih sebenarnya. Ini kalian mesti mencet power. Ini bener-bener kayak HP lah. Cuman ya bedanya emulator. Yep. Ya kalau ada yang pernah pakai BlueStack buat main game ya sama. Cuma bedanya kalau ini nggak bisa dipakai buat main game ya. Nah, ini kayak cuman basisnya doang. Iya, ini khusus buat developing doang. Bisa sih Nah, kalau misalnya diakalin buat itu, tapi ribet settingnya. Nah, itu ini bisa tuh. ini Luntur bener. aja. Oh, ini Google ya? Oh, yang gue download Google ya? Android, stok Android. Lambangnya makanya itu dia. Kasih. Ya, tapi bakal lemot banget itu. Nah, ini kalian kan lihat ini lemot ya, emang berat sebenarnya. Kalau saran gue sih kalau misalkan emang RAM kalian kecil atau enggak laptopnya kurang high end, ya pokoknya di bawah rata-rata lah itu kalian pakai HP sendiri aja. Mm. Kalau nggak berat banget. Lama ya? Nggak apa-apa. Malu gue mikir nggak bisa karena itu koneksinya lagi gue pakai RDP nggak ada video encoding, harusnya sih nggak bisa. Tapi ini at least kalau bisa ya udahlah. Iya, makanya. Coba kita tungguin. Kalau misalkan ini nggak bisa pakai punya gue kali ya. Iya. Gue aja berat, lem. Bukanya. Nggak apa-apa. Makan rame gede. Oh tuh ada terjadi sesuatu. Emang ya, gue nggak lihat. Ada progres baru tadi. Gila lama banget. Gue tutup Chrome dulu nih. Oh ya, sama tadi mode yang cold boot sama yang quick boot, ya itu buat ngurangin bug juga. Tapi ya nggak enaknya kalau cold boot ya setiap kali kalian nyalain emulator bener-bener dari nol. Kayak kalian nyalain HP lah. Kita absen jam 4 lewat aja kali ya? Ya, lewatan jam 11 lewatan. Jam 4. Jam 11 lewat 15 ya. Ya, 11 lewat 15-an. Modulnya nggak lama kok, kita hari ini nyantai. Kayaknya modul cuma install, nanti kalian coba. Rada beda time zone ya. Kebiasaan, nggak apa-apa. Bekas kemarin sore soalnya ya ngajar. Ya, Kelupaan jadi. udah mabok, maaf ya. Di rumah terus, tidur jam 2 kan, atau nggak jam 3, udah. Corona belum kelar-kelar, PPKM, udah lah, di rumah terus dah. Ada. Nanti kalian kalau misalkan udah nih, ini buat nanti ya. Kalau misalkan kalian udah, kan kita belum bikin project ya. Di menu mana tadi? Ada gak menunya? Aduh, ini banyak banget. Oh, bisa lah. Tapi lemot banget. Lemot. Yes. Ya, pokoknya nanti kayak gini tampilannya. Bener-bener kayak HP, cuman bedanya dia emulator.
Ya, gue sih nggak pernah ngutak-ngutik ya. Kayak cuman emang buat ngeran ini aja. Tapi nanti ada di modul di mana kalian tuh harus setting HP-nya. Tapi masih jauh sih. Mm-mm. Ya kayak kayak apa ya? Kayak unlock fitur-fitur gitu. Ya, oke. Kita langsung lanjut ke ini kali ya, Boleh, ke boleh, project boleh. ya. Hemat Kita ganti waktu. share screen. Oke, Oke, gue share screen sekarang. Share screen, share. Oke, pertama kita bakal coba buka Android Studio dulu. Kelihatan kan ya share screen gue kan, Dan? kelihatan. Oke. Oke, ini bakal beda ya tampilannya sama yang di modul, karena kan kita makainya yang versi baru. Jadi bear in mind itu aja buat kalian. Ntar gue buka chat juga dah. Chat sama itu, oke. Buat project, seperti biasa new project ya, kita ngikutin di modul. Nah dia modul tuh dia mintanya kita suruh make empty activity, klik next. Nama aplikasinya di modul ada minta nggak ya? Tuh, kita Ada. lihat. Setahu gue ada deh. Mana ini? Struktur file Android. Oh, dia minta week. Oke. Ikutin lah week. Sekarang week berapa? Week 1 sama name gua paling. Nah, untuk package name. Nah, ini paling penting ya. Package name itu dia kan minta umn.ac.id tuh. Cuma best practice-nya kalau kalian nulis package name di Java itu dibalik. Jadi kalau misalnya umn.ac.id berarti kalian ketiknya id habis itu ac.umn gitu. Nah, terus buat tambahan lagi kali di modul kan nggak dikasih lihat ya. Biar gampang kalian tambahin aja kalau mau agak rapi. Kalian tulis week kalian juga bisa .week1 atau enggak kalian tulis nama kalian di balik itu nggak masalah. Contoh, kok bakal pakai nama aja biar gampang paling ya. Samuel, habis itu untuk lokasi ini kalian pilih sendiri terserah mau di mana. Kalau kok paling install di D, habis itu ini buat file baru Android project ini kau buat lagi week 1. Oke. Nah, untuk bahasa kita makanya Java ya, bukan Kotlin. Terus dia minta ini untuk pertama kita pakai API level 25. Oke, berarti kau pilih API Nougat 25 nih. Legacy Android support file nggak usah dicentang. Jadi untuk nentuin kompatibilitas aplikasi kalian, itu kalian nentuin di minimum SDK ini. Berarti kalau kalian tentuin 25, kalau kalian coba jalanin di Android 7.0 Nougat ke bawah, itu bakal nggak bisa aplikasinya. Bahkan nggak bisa diinstal. Bukan nggak bisa dijalanin, nggak bisa diinstal. Dia nolak. Jadi kalau misalnya nanti kalian buat di Android 11, berarti cuma Android 11 ke atas doang yang bisa buka aplikasi itu. Jadi kita ngikutin modul aja, Nougat, habis itu klik finish. Nah, dia bakal ngebuka screen baru nih ya. Nah, pertama kali kalian, ngebug. Oke. Pertama kali kalian buat project, dia bakal ngelaukin banyak hal, termasuk install Gradle segala macam secara otomatis. Nah, itu kalian bisa lihat progresnya di bawah kanan ini nih. Kalau kalian pencet, nanti kelihatan nilai ngapain. Dan ini bakal pertama kali kalian buka Android Studio ini bakal lama banget. Jadi kita bakal nunggu lagi dah sekarang. Oke. Gradle build lama. Di kiri, oh ya, untuk buat interface-nya paling ya ini kan kode. Terus nanti kalau XML nanti kau bakal jelasin. Di bagian kiri ini tuh struktur project file kalian. Ini masih nggak kelihatan kenapa, karena masih diurusin sama dianya. Jadi kita nunggu dulu. Nanti kalau udah selesai dia bakal muncul. Harusnya ini udah gak lama sih kok. Kemarin sempat buka. Ini udah mulai kelihatan. Oke. Nah, kalau udah selesai, ini sebenarnya nggak bakal secepat itu nanti kalian ya. Jadi bakal agak lama dikit. Nah, ini kalian ada folder app. Ini tempat kalian bekerja itu nanti ada di folder Java, package name yang biasa. Ini kan ada dua nih, ada yang Android test sama yang test. Ini tuh dipakai kalau misalnya kalian pengen ngetes aplikasi, which is dimana kita nggak bakal ngajarin itu di modul yang ada dari UMN. Nah, di bagian REST ini, itu singkatan dari resource, itu ada drawable, layout, map, sama ada value. Nah, ini masing-masing maksudnya apalah. Sebenarnya di modul udah jelasin juga tuh kayak activity name itu apaan segala macam. Nanti kalian bisa baca, tapi kok paling bakal jelasin yang agak sedikit simpelnya aja ya. Main activity ini tuh yang tempat kalian ngode tadi. Nanti kalau kalian ada banyak fitur aplikasinya, nanti ini bakal lebih dari satu activity-nya, terus nanti bakal ada hal lain lagi, ada interface segala macam. Kalau kalian masih ingat pelajaran OOP kalian. Kemudian di REST ini
itu bisa dibilang kayak di bagian layout terutama nih ya. Ini tuh andai kata kalau pemweb, ini tuh HTML kalian. Jadi kalian desain di sini semua. Jadi kalau misalnya ini kalian bisa ganti modenya ya. Ada mode kode. Kalau misalnya XML, khusus yang XML ya. Kalau yang Java nggak ada. Ada kode, ada split. Jadi kalian bisa kiri kanan. Ada design, which is full. Nah, tapi untuk supaya kita sembari belajar, kan ini kalian bisa ngebuat hal tinggal kayak tarik-tarik doang kan sebenarnya. Eh, untuk selama kita nanti modul, kalau bisa jangan pakai yang tarik-tarik ini sih. Kalau bisa kalian kode manual sendiri di sini. Koko saranin untuk ya kita sembari latihan aja. Jadi jangan pakai layoutingnya gitu. Nah, itu paling buat basicnya. Anggap aja ini HTML lah, cuma ini kan XML kalau Android makanya. Dan sistemnya dia makainya per komponen, jadi kayak text view, terus nanti ada lagi edit view segala macam. Itu bakal dijelasin di week 2. Untuk yang pertama kita bakal simple dulu. Kemudian ada di folder manifest, ini ada Android manifest nih. Nah, Android manifest ini tuh dipakai buat kalian buat ngasih tahu informasi aplikasi kalian tuh ngapain aja. Nah, misalnya ini ada icon dari aplikasi kita, terus nama aplikasinya, kalau rounded iconnya gimana, segala macam, themes yang digunain. Jadi ini themes, kalau di pemweb ini CSS-nya, itu lokasinya di mana, itu ada di value nanti. Itu bakal dijelasin di week next, kok rasa. Terus ini activity kita. Activity itu maksudnya apa? Anggap aja kalau misalnya HTML kita ada index nih. Terus nanti ada about us, ada apa. Nah, kalau di Android itu namanya activity. Jadi ada satu activity, terus nanti ada 2 activity, 3, dan seterusnya. Nanti ada juga namanya fragment, itu week berikutnya, jadi kalian gak usah pusing dulu. Gak susah sebenarnya Android, cuma agak hina aja nulis ininya, no offense. Kemudian nanti di Android manifest ini juga kalian tentuin kayak aplikasinya nih butuh apa aja. Dia misalnya butuh akses ke storage, nanti kalian tentuin di Android manifest ini. Kemudian untuk drawable ini tuh tempat kalian nyimpen file berupa kalau misalnya ada gambar, ada SVG, icon yang kalian gunain di aplikasi, itu kalian bisa simpan di folder res/drawable ini. Jadi ada contohnya dia kasih nih ya, background aplikasi. Nanti ini kalian bisa lihat backgroundnya gimana. Ini satu background, satu buat logo aplikasinya dia. Ini default ya, bawaan dari Androidnya. Terus ada map kayaknya nggak perlu dipusingin aja karena kita jarang pakai. Nah, di bagian value ini dimana kalian nentuin andai katanya CSS-nya lah, simple ya. Jadi kalau warnanya purple nanti bakal dipakai ya. Nanti ini nggak usah dipusingin dulu. Intinya nih kayak buat CSS, kita nge-define warna apa, ini warnanya apa. Ada string XML juga, sistemnya sama. Nanti kok bakal jelasin di week berikutnya. Ada themes. Jadi kan kita udah tahu nih kalau HP ya, terutama kayak Discord lah. Discord kita udah tahu kan ada kayak dark mode, ada yang namanya light mode. Di Android juga sama. Jadi kalian harus ngoding buat yang light mode-nya, habis itu CSS buat yang dark mode-nya, kurang lebih begitu. Nah, terus kita bakal langsung masuk ke debugging. Nah, untuk yang modul ini ya, modul yang sekarang kita lagi iniin, itu simple. Kalian kalau udah ngebuat project, kalian play aja nih kalau udah ada emulator sendiri. Setelah kalian play, nanti harusnya kita bisa lihat dia bakal otomatis build. Nah, ini lagi di running Gradle task-nya. Kalau kalian cek di bawah sini kayak ada build, kalian bisa lihat prosesnya. Nah, ini emulator. Aduh, emulatornya kok jadi jelek begini? Waduh, ya udah nggak apa-lah. Oh ya, gue lupa ngasih tahu tambahan ya. Ini agak senang sih. Jadi kalau kalian yang pakai emulator, terus kalian main Valorant, itu nabrak ya, Vanguard ya. Ya, tapi nggak masalah. Kadang masalah, Lem. Oh iya, kadang masalah. Kadang masalah. Itu dia, kadang random. Jadi kalau kalian emang bener-bener lagi mau ini, tutup aja Valorant-nya. Riot Vanguard-nya. Iya. Jadi ya sayangnya kalau mau main Valorant ntar harus di-start laptop dulu. Bikin ribet. Aduh, ini ngebug lagi ya. Ini biarin aja nih. Itu aja bisa. Tapi hati-hati kalau kalian nanti ada masalah ya berarti gara-gara salahin Vanguard. Di anti-cheat basis kernel sih soalnya jadi susah. Oke, ini emulator agak beda ya. Harusnya nggak begini, ini kayak ngebug. Kemarin nggak kayak gini, ya biasalah. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Aplikasinya udah langsung otomatis jalan. Kalau tadi gue bilang pencet build, udah jadi nih aplikasi. Ini aplikasi yang kita buat di challenge, di week 1. Tapi di week 1 ada ditambahin tuh. Kayak
untuk ganti tulisan hello world sama week 1 ini gimana gitu kan. Nah, kalian bisa lihat nih lah. Tadi kan ini kan andai kata HTML nih, kalian bisa ubah nih. Oh, nih di teks nih berarti kan ubahnya kan hello world bisa diganti. Terus nanti kalau untuk yang tulisan atasnya ini tuh gimana. Nah, ini kalian bisa lihat nih kalau misalnya ini kan tulisan atasnya ini week 012769. Nah, kalian bisa cari nih di file mana gitu ya. Iseng-iseng aja cari ganti-ganti di file mana ada itu, dan itu bisa diganti supaya nanti nama aplikasinya berubah begitu. Soalnya kan ini di-refer ke nama aplikasi. Ya, kurang lebih paling week 1 gitu dulu. Terus paling kok bakal ngasih tahu yang cara debug pakai HP bagi yang emulatornya keberatan, karena ini emang makan RAM-nya gede banget. Ini kok bakal matiin dulu. Nah, pertama paling kok bakal kasih lihat layar Koko dulu. Share screen. Start. Waduh, kok nggak muncul? What the? Just a moment. Oh, udah kelihatan. Oke, kalau di HP kalian, ini kok punya HP-nya Samsung A51 ya. Jadi kalau misalnya ada Xiaomi segala macam mungkin agak sedikit berbeda, tapi konsepnya harus sama ya. Kalian harus nyalain yang namanya developer mode dulu. Itu ada di setting, kalian ke setting app di HP kalian, scroll ke paling bawah. Kita nyalain developer mode dulu ke about phone. Habis itu kalian ke software information. Nah, terus di Android version ya kalau nggak salah ya dunia 10 kali bukan ya, gue lupa. 7 kali sih ingat gue. 7 kali bukan Android version, lupa kebalik. Ini Build version ya kalau nggak salah. ya lu pencet aja semua ya. Iya, build version. Iya, Kalian pencet build version berapa kali itu, pokoknya di spamnya nanti dikasih, kok lupa berapa, tapi itu dikasih tahu ya, you are not 3 step away from being a developer. Jadi cara jadi developer di Android itu gampang ya, cuma tinggal pencet build version dah kalian jadi developer. Sebenarnya nggak sesimpel itu ya. Kalau udah aktif ya, itu tadi masukin pin, karena kan kalau ada yang punya pin atau apa masukin. Nah, kalian kalau scroll ke bawah setting nanti kalian bakal lihat tuh ada developer option tuh kan. Kalian buka. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa ngelakuin banyak hal untuk nge-customisasi Android kalian, tapi hati-hati ya, ini bisa ngebuat banyak masalah juga. Nah, kalian nyalain yang namanya USB debugging, itu yang ini ya, USB debugging. Nyalain, allow. Nah, setelah kalian allow, habis itu colok HP kalian ke komputer. Seharusnya nanti dia bakal nanyain, nah nih, allow USB debugging. Supaya nggak ditanyain terus, kalian pencet aja always allow from this computer. Setelah kalian allow, nanti di Android Studio kalian, ini kalian bisa lihat nih ya, Samsung SM A51. Ini model untuk yang Samsung A51. Kalian bisa pencet ini, sama ini kalau kau kasih di second screen, di sebelah-sebelahan, jadi biar kelihatan. Nah, kalau kau play di sini, pasti ini kepilihnya udah yang Samsung ya. Kalau kalian masih pilih yang ini, ntar di jalannya emulator. Pilih yang HP yang kalian pengen debugnya di mana, pencet play, dan setelah dia play dia bakal nge-build, lempar ke install di HP Koko, ngebuka, habis itu sama kayak emulator nanti ya. Cuma ini nggak kebuka karena lagi install ya. Install lama. Nah, kebuka tuh di HP. Dah. Begitu, itu untuk debugging menggunakan HP ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen hapus aplikasinya, kalian ya biasa, nah ini akan ada ini aplikasinya nih, tadi ikonnya kan sesuai sama file tadi ya, itu ya, dia ngikutin itu. Nah, kalian bisa uninstall kalau misalnya udah nggak dipakai lagi ya. Kurang lebih begitu untuk USB debugging. Kira-kira mungkin ada yang masih bingung atau ada mau nanya, silakan. Paling apa lagi ya, oh ini pengumpulan ya. Buat pengumpulannya itu kalian di sini kasih tahu nggak ya di modul tambahan, cuma tambahan doang. Oke dah, beli HP baru kalau user ya. Kalau ada yang pakai iPhone, maaf ya, harus mau nggak mau pakai emulator karena kita belajar Android. Sayangnya bukan Flutter. Dan kalau kalian mau belajar Flutter, kalian ya kalau kalian pengen Android segala macam bisa pakai Flutter atau enggak Swift kalau buat iOS only kan.
Ya paling gitu, tapi kita belajar Android. Terus buat pengumpulan nih, pengumpulan nanti kalian, ini kan udah jadi nih projectnya nih, kalau punya kan, kalau misalnya udah diganti lah, semuanya udah selesai nih, tambahan itu challenge, tambahannya udah kau selesain. Nah, kok ke tempat folder Koko tadi, Android Project. Nah, ini ada week 1 kan, ini isinya semua di sini kan. Nah, kalian zip aja week 1-nya, add to archive, atau enggak dalamnya juga boleh. Harus ya, tapi ininya aja nggak apa-apa. Add to archive, zip, penamaannya apa ya admin kita ya? Apa ngikutin yang lama ya, yang sebelumnya? Ikutin yang lama aja kali ya. Yang lama gimana ya? Modulnya juga sama kan? Nggak beda. Harusnya sama sih. Kalau dulu yang lama kita ngumpulnya, oke, formatnya tuh, oke, week 01 underscore nama kalian, underscore lagi name kalian. Formatnya ikutin itu aja. Nanti kalau misalnya ada perubahan format atau apapun, kau bakal kabarin antara dari Discord atau enggak pas lagi kelas. Udah, oke. Kurang lebih begitulah. Nanti jadi kayak gini. Nah, udah, ini yang kalian zip ini yang kalian kumpul di e-learning. Kurang lebih begitu. Ada lagi yang ketinggalan nggak ya? Kayaknya udah semua lah ya. Udah aman, modul aman, activity tadi udah. Oke, paling udah ya. Ada tambah lagi nggak, Dwin, kira-kira? Enggak sih. Udah aman ya. Ya, lanjutin modul ya paling. Mohon maaf kok ini SDK nggak kelar-kelar, Discord-nya kemana ngulang. Wah, sabar ya. Sabar ya, Ya Bin. kan? Emang berat banget. Ngeselin ya kalau ternyata lemot gagal, ngulang lagi dari awal. Sayangnya dia nggak bisa ngepost di tengah-tengah sih. Sabar ya, sabar aja. Sabar. Di awal-awal Gua dulu- doang kok. Gue dulu pernah ngalamin internet lemot itu, nggak enak. Harus gagal berulang kali. Oh ya, sama paling sembari nunggu bonus nih, kita nanti kan absen bentar lagi, paling ya absen kita. Oh ya, Buat- absen dulu kali. Buat bonus nggak ada ya bonus lah, nanti aja lah week 2 lah, lewat-lewatnya mulai week 2. Hari ini nyantai dulu dah. Untuk kalian ini dulu. Coba buat project, ganti Hello World-nya, abis itu ganti nama aplikasinya, udah kumpul, selesai. Nggak perlu ribet-ribet, kayak ini kok tutup dulu. Kita langsung absen dulu kali ya. Absen muka dulu kali ya. Sam. Mau absen muka atau panggil? Boleh sih absen Panggil muka dulu, mau panggil dulu. Sama Panggil aja dulu bareng. aja. Iya, panggil dulu, abis itu ntar absen muka dah sekalian, sama aja. Oke, stop sharing dulu. Ya, kita bakal absen dulu ya. Nanti abis absen panggilan kita absen muka baru. Ngapain gue share screen dan gue tutup. Nah, ini dia. Ananda Setiani ada hadir? Gue buka chat juga dah. Hadir kok. Oke. Arvendo Manuel, Hadir. Nelson, Hadir. oke, Caleb Julio, Hadir. habis itu Billy Nathanael, Hadir kok. oke, Tenardi Sheiklo, Hadiko, oke, Sarah Nabila, Hadir kok. oke, Nobertus Dewaruci. Oh, ini kayaknya Hadir, bisa Kak. di GDC ya deh. Dulu. Awal aja. Se- Gila masih ingat aja. Iya. Mantap, Sergio Nathanael, Hadir kok. oke, Brian Glenardi, Hadir kok. El Fajar Bintang. Oh, tadi ini Hadir apa? kok. Oke. Mauren Zerliana, Hadir kok. Carlos Maximiliano, Hadir kok. Devin, Hadir. Maurice Marvin, Bintang Raharja. Tadi ini ada kayaknya. Nanya tadi dia. Nehemia Sesio, Hadir kok. oke. Gilang Satria Putra, Hadir kok. oke. Muhammad Zidane, apakah hadir? Coba gue cek partisipan. Oh, ada dia hadir. Oke. William, Hadir kok. oke. William lagi, tak William Wijaya. Hadir kok. Darren, Hadir kok. Edgar, Hadir kok. Ricky, Hadir kok. Devina, Hadir kok.
Oke, Hindra, Hadir kok. Juan, Hadir kok. Ferry, Hadir kok. oke, Gerardo, Hadir kok. Dharma, Hadir kok. oke. Ya berarti semuanya hadir lah ya, bagus. Nah kita on cam semua dulu ya, kita screenshot apa absen muka dulu nih ya, pada on cam semua. Kalau yang nggak bisa on cam, raise hand aja ya. Kalau nggak ada yang nggak bisa on cam. Oke. Kurang 3 lagi, Ternandi ya masih ada, sama Arvendo Muhammad juga on camnya. Kalau nggak bisa raise hand aja nggak apa-apa. Oke. Screenshot. Kelas. Kita kelas CL kan ya? CL. Hup. Oke, sip. Thank you semuanya. Boleh off camnya lagi. Nah, kalau masih pada on cam boleh silakan. Kita ada challenge nggak sih di modul? Nggak ada, cuma tambahan itu doang yang tadi gue itu Hello World sama NIM nama di Minggu aplikasi. Minggu depan nggak ada juga. Gue cuma mau kasih tahu aja sih. Sebenarnya nanti kan kalian makin apa sih makin susah ya. Nanti per modul tuh ada yang agak ribet. Nah, saran gue kalau misalkan kalian emang susah nih nggak bisa, itu kumpulin aja. Nggak ngelihat dari waktu, kan kalian dikasih waktu seminggu buat ngumpulin. Kalau misalkan udah telat, itu kumpulin aja sebisa kalian. Supaya itu ngebantu nilai. Paling gitu sih. Kalau bisa jangan ada yang kosong. Kalau misalkan kalian lihat udah overdue, itu tetap kumpulin aja. Apapun yang kalian tulis. Pokoknya itu ngebantu nilai banget lah. Iya, benar atau salah kumpulin aja nggak apa-apa. Ya, sebabnya ya gue nggak enakan kalau misalkan ada orang yang ngumpulin, itu nggak mungkin gue mau ngasih 0 juga salah gitu. Jadi kalau bisa, at least ada file yang lu kumpulin gitu. Walaupun nggak kelar, nggak apa-apa. Kan kalau kayak pelajaran lain, kita nggak ada challenge ya. Cuman emang ini. So far ya kalian bakal nyantai mobile karena coba nyantai tapi belajarnya agak susah karena kan nggak ada challenge sama sekali. Cuma Iya, custom jadi model. sebisa kalian aja kumpulin filenya, mau kelar atau enggak. Overdue pun juga nggak apa-apa. Itu pasti gue nilai. Jadi ya, kalau bisa jangan kosong. Kalau ntar gue bingung mau ngasih gimana. Kosong kita nggak bisa kasih nilai. Sebabnya kan kita juga harus konfirmasi ke atasan ya. Nah itu mesti ada ini juga, patokannya. Paling gitu sih. Mau bisa nggak bisa kumpulin aja. Udah. Nah, paling kurang lebih gini. Ada pertanyaan mungkin atau bingung atau apa kira-kira? Ya paling ada yang mau nanya. Nanya dong, Kung. Iya. Tadi kenapa? penamaan package-nya tuh yang ac.id itu dibalik. Itu Iya. buat apa Iya. emang? Kenapa harus dibalik? Kenapa harus dibalik? Itu emang bilang apa ya? Emang udah peraturannya sih. Best Bawaan. practice-nya begitu ya. Best practice-nya emang harus dibalik untuk Java, penamaan package Java. Karena nanti kalau kalian nanti nyadar juga, nanti ada namanya kita pakai library eksternal gitu kan. Intinya library eksternal itu maksudnya apa? Kita import package punya orang lain yang di internet. Cara importnya gimana? Kita importnya itu dibaca dari package name. Tadi kalau package name-nya umn.ac.id kan dibalik tuh jadi ID AC UMN. Dia tuh bakal download package-nya itu dari domain yang ada di package name-nya itu. Dari link yang ada di package name-nya gitu. Makanya kenapa dibalik package name-nya. Sama itu udah best practice penulisan package name dibalik. Sebenarnya ada penjelasan lebih panjangnya lagi tapi itu kompleks sih. Jadi nanti kita tulis di itunya pas pembuatannya id.ac.umn ya? Iya. Betul. Oh, oke. Kalian boleh tambahin lagi nama kalian di balik gitu kan, kayak tadi Koko ID AC UMN .lancaster.lemuel silakan, boleh nggak apa-apa, atau nggak tama.win bisa juga. Terus kalian kalau misalkan mau nanya di luar jam kelas juga nggak apa-apa, lewat Discord atau Line. Iya.
Ya, cuman paling ya balesnya agak lama. Balasnya agak lama kalau di luar itu emang. Iya. Tapi tenang, kita bakal jawab sih paling. Mau di grup juga boleh silakan ya. Discordnya kalian pakai sesuka hati. Mau pada nge-voice main bareng Valorant berlima silakan. Kalau mau ngajak main, ajak aja, nggak usah takut. Eh, Nyantai gitu. Ini Aslep yang ini enak-enak semua kok. Nggak bakal ada yang gigit. Buset. Itu gue nggak ikutan, gue nggak tahu. Santai-santai. Udah, nggak ada yang mau tanya lagi? Nggak. Itu paling kelar jam berapa lah? 11.30 kali. Boleh lah 11.30 ya kita bubarin boleh. Ya, 11.30 sih. 11.30. Gue izin off cam ya, bentar. Kalau nanti ada yang mau nanya, tanya aja di chat. Atau enggak langsung nggak apa-apa. Kok masih nungguin kalian paling sampai 11.30. Nah kita bubar 11.30.
Oke, jadi udah 10.30 10.30 lagi, 11.30 ya, 11.30. Kalau misalnya ada yang udah mau ninggalin kelas udah boleh ya. Jangan lupa kumpulinnya ya. Thank you ya, Ko. Ya, Yo. sama-sama. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Sama-sama. Ya. Ya. Masih kok. Thank you, Ya. Ko.